Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua, kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Pak RT Guru. Di Sabtu yang ceria ini, Pak RT akan menjelaskan atau men-share tentang aljabar ya, sebuah konsep matematika yang sangat penting diketahui atau dikuasai oleh adik-adik terutama di kelas 7 ya, karena di kelas 7 awal adik-adik sudah diperkenalkan dengan aljabar, dan aljabar ini merupakan bisa dikatakan kuncinya matematika ya. Jadi adik-adik akan menyukai matematika atau tidak ini tergantung nih aljabarnya dikuasai atau tidak. Makanya aljabar diusahakan untuk adik-adik pahami dengan baik dan benar. Ya, begitu. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal bentuk-bentuk aljabar, komponen-komponennya apa saja yang ada di dalam bentuk aljabar, dan perbedaan antara sesuku dan tidak sesuku. Oke? Tapi sebelum Pak RT lanjut videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe, juga share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman adik-adik semua, kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dan pintar bersama. Baik, di depan sudah ada contoh bentuk aljabar 2 ya. Jadi seperti itu ya adik-adik, bentuk aljabar itu. Nah, ada apa saja? Kita akan kenalan ya dengan unsur-unsurnya yang ada pada bentuk aljabar. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan variabel. Variabel itu bisa berupa simbol atau huruf ya. Huruf A sampai Z gitu ya. Bisa juga simbol. Nah, umumnya mungkin yang sering kalian temukan itu adalah X dan Y. Nah, di sini pada bentuk aljabar yang pertama, variabelnya ada 2 ya, yaitu X dan Y. Jadi di sini variabelnya adalah X dan Y. Gitu ya. Nah, ini variabel begitu. Nah, kalau pada yang kedua nih di B, variabelnya adalah A dan B. Begitu ya. Kita tulis di sini A dan B. Oke. Lalu yang kedua ada apa? Ada yang disebut koefisien. Nah, apa itu koefisien? Koefisien itu adalah angka-angka yang muncul di depan variabel ya, biar gampang diingatnya lah ya. Seperti itu aja definisinya. Jadi nih, ada angka-angka di depan variabel nih. Di depan X ada 2, di depan Y ada 5, di depan A ada min 5, di depan B ada min 2. Nah, itu disebut koefisien ya. Jadi pada bentuk aljabar ini koefisiennya adalah koefisiennya adalah 2 dan 5. Jadi koefisien dari X itu 2, koefisien dari Y adalah 5. Ini pun sama. Koefisien dari A itu min 5 gitu ya, dan koefisien dari B adalah min 2. Jadi jangan lupa min plusnya di bawah, jangan lupa ya adik-adik. Begitu. Dan yang ketiga itu ada yang disebut konstan atau konstanta ya. Konstanta itu adalah angka-angka yang tidak memiliki variabel. Di sini berarti konstantanya min 7 dan di sini adalah 9. Nah, itu ya unsur-unsur yang ada dalam sebuah persamaan atau maaf di sini bentuk aljabar ya. Nanti kita ke persamaan aljabar. Jadi ada yang disebut variabel, ada yang disebut koefisien, dan ada yang disebut konstanta. Begitu. Ini variabel X dan Y, yang ini A dan B. Koefisien dari X itu 2, koefisien dari Y itu 5, koefisien dari A min 5, dan koefisien dari B min 2 gitu ya. Dan konstantanya adalah di sini min 7 dan di sana 9. Gimana? Bisa dipahami adik-adik?
Nah, selanjutnya kita akan mengenal suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, ternyata di aljabar ini penting ya untuk dipahami mana saja suku yang sejenis dan mana saja suku yang tidak sejenis. Untuk apa? Nanti akan bermanfaat atau dipakai di operasi hitung aljabar ya, di penjumlahan, pengurangan maupun yang lainnya. Begitu. Apa sih cirinya atau syaratnya dua buah suku itu sejenis atau tidak? Nah, PRT akan memberikan beberapa contoh. Misalnya 2A dengan 5A. Lalu min 4B kuadrat dengan 8B kuadrat. Nah, kalau adik-adik perhatikan, yang pertama variabelnya sama ya, A. Begitupun dengan pangkatnya sama, ini pangkat 1 ya, gitu. Yang kedua pun sama, variabelnya B dua-duanya dan pangkatnya pangkat 2. Nah, keduanya ini disebut sejenis sukunya ya, sukunya sejenis. Jadi 2A itu memiliki suku sejenis dengan 5A. Min 4B kuadrat itu sejenis sukunya dengan 8B kuadrat. Begitu. Jadi syaratnya adalah variabelnya sama. Variabelnya sama. Artinya hurufnya sama dan pangkatnya juga sama. Jika kita menemukan misalnya 2A dengan 5C, nah ini udah jelas ya, sudah jelas variabelnya beda, hurufnya beda, simbolnya beda, berarti 2A dengan 5C itu sukunya tidak sejenis. Atau bisa jadi hurufnya sama tapi pangkatnya berbeda. Misal 9B kuadrat dengan min 7B pangkat 3. Nah, ini pun disebut suku yang tidak sejenis. Karena meskipun hurufnya sama, tapi dia memiliki pangkat yang berbeda. Yang sebelah kiri pangkat 2, yang sebelah kanan pangkat 3. Nah, itu bukanlah suku-suku yang sejenis. Begitu ya. Jadi, perlu dipahami oleh adik-adik mana suku yang sejenis dan mana yang tidak sejenis. Melihatnya gampang, lihat saja variabelnya atau peubahnya. Kalau sama, sejenis, tapi hati-hati, lihat juga pangkatnya. Kalau hurufnya sama dan pangkatnya sama, itu dipastikan suku sejenis. Tapi kalau hurufnya berbeda atau hurufnya sama tapi pangkatnya beda, itu bukan suku yang tidak sejenis. Begitu ya. Nah, jadi adik-adik silakan nanti cari contoh-contoh di buku atau mungkin tugas-tugas di sekolah, di lesan. Nanti dilihat ya, harus mulai belajar membedakan mana suku yang sejenis dan mana yang tidak sejenis. Nanti kita akan bertemu di penjumlahan dan pengurangan aljabar ya, di mana kita gunakan suku yang sejenis dan tidak sejenis ini. Oke, begitu adik-adik untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini dari dasar sekali mengenal bentuk aljabar dan unsur-unsur yang ada pada sebuah bentuk aljabar. Sengaja ya Pak RT bikin yang tiga suku biar jelas ya mana variabel, mana koefisien dan mana konstanta. Setelah mengenal itu, nanti adik-adik harus memahami mana yang suku sejenis dan juga tidak sejenis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik-adik semua, kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dan pintar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.